pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Oksigen jangan sampai absen. Penanganan pandemi COVID-19 harus digerakkan serempak dari hulu ke hilir. Pekerjaan berat tidak hanya bertumpu pada pemutusan mata rantai penularan, tetapi juga menyelamatkan lebih dari 1,5 juta nyawa yang hingga kini masih terpapar corona. Menyitak data Satgas Penanganan COVID-19 per Selasa 27 Juli 2021 sebesar 23,4% alias 130.169 dari total kasus aktif 556.281 pasien mengalami gejala berat sesak napas. Mereka adalah pasien dengan saturasi oksigen di bawah 90% yang mengharuskan pemasangan alat bantu napas melalui tabung oksigen. Hitung-hitungan itu akan lebih besar jika mengacu pada pakem Centers for Disease Control and Prevention atau CDC yang dipakai Amerika Serikat dan banyak negara di dunia. CDC menyebut 30% sampai 40% pasien COVID-19 pasti mengalami dyspnea, nama lain sesak napas berat alias ISPA. Pantas saja jika pada 1 Juli lalu Komunitas Pendorong Kesetaraan Kesehatan Dunia PATH mengabarkan Indonesia sudah terdesak membutuhkan lebih dari 124.000 silinder oksigen berukuran 7 meter kubik per hari untuk penanganan pasien COVID-19. Jumlah itu setara dengan 51,7% dari total kebutuhan oksigen di Asia Tenggara. Pada Senin awal pekan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebutuhan tabung oksigen di Indonesia sudah menyentuh angka 2.500 ton per hari. Padahal kapasitas produksinya hanya 1.700 ton dalam satu hari. Perkara pelik kebutuhan oksigen ini juga dialami Lampung. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menjabarkan kebutuhan oksigen untuk pasien COVID-19 mencapai 28,3 ton per hari, sedangkan jatah untuk penanganan COVID-19 maupun non-COVID-19 cuma 36,8 ton per hari. Belum lagi dari 36 rumah sakit rujukan COVID-19 di Provinsi Lampung, hanya 7 yang memiliki tank liquid oksigen selain gas tabung. Keterdesakan kebutuhan tabung oksigen ini bukan semata-mata lantaran melonjaknya tambahan kasus positif COVID-19 harian Provinsi Lampung sebanyak 581 kasus per Selasa 27 Juli 2021. Namun, juga sebab produksi oksigen yang minim, sekaligus aturan main alokasi tabung oksigen untuk medis yang dibatasi 70% dari total produksi, sedangkan 30%-nya untuk kebutuhan lain di luar urusan kesehatan. Kabar baiknya, pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk Satgas Oksigen dengan menggandeng 11 distributor untuk bersedia menyalurkan keseluruhan stok demi menambal kebutuhan sekitar 4.000 tabung per hari. Karena memang persoalan pandemi adalah problem dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun swasta, hal menggembirakan juga dipicu dengan munculnya berbagai inisiatif untuk menangani kelangkaan oksigen dari banyak pihak. PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri Palembang misalnya bertekad semaksimal mungkin melayani kebutuhan oksigen rumah sakit di tengah lonjakan kasus konfirmasi positif COVID-19. Pusri menyanggupi akan mencurahkan seluruh kapasitas produksi 3 ton atau 500 tabung per hari untuk penanganan COVID-19. Mereka pun menyebut telah menyalurkan oksigen sebanyak 3.439 tabung ke 23 rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Lampung. Tekad kuat itu perlu ditularkan kepada stakeholder di tingkat kabupaten kota. Pemerintah di daerah tak perlu gengsi untuk mengabarkan ketersediaan oksigen di tiap-tiap rumah sakit rujukan dengan apa adanya. Jangan sampai jumlah oksigen sudah kritis dan mengkhawatirkan, tetapi masih berkoar ketersediaan aman. Ketersediaan tabung oksigen wajib dijaga untuk selalu ada. Jangan sampai Satgas COVID-19 di daerah baru kelimpungan ketika angka kasus positif corona melonjak. Selebihnya, tentu persoalan di hulu tak kalah perlu.
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan anjuran menaati protokol kesehatan harus dipahami serta dijalani warga dengan taat dan bijak. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos hari ini membedah soal ketersediaan oksigen, di mana oksigen ini amat penting ya dalam kondisi pandemi saat ini. Kebutuhannya terus meningkat. Betul sekali. Nah kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri Mbak Cici, seperti apa ketersediaan oksigennya sendiri? Ya. Bicara soal oksigen, oksigen ini ternyata amat dibutuhkan bagi pasien yang terpapar COVID-19 dengan gejala yang cukup berat. Ya. Karena pasien dengan COVID-19 ini umumnya mengalami penapasan yang susah ya, sesak nafas itu punya level-levelnya. Nah, dengan meningkatnya kasus COVID-19, begitu juga permintaan oksigen meningkat karena memang berdasarkan hasil riset dari Badan Kesehatan Dunia, kebanyakan COVID-19 itu menyerang paru-paru dan pernafasan sehingga memang membutuhkan bantuan oksigen untuk yang gejala berat itu ya. Oke, ini kan hal yang urgent sekali ya Mbak Cici. Sampai kita tentunya masih mengingat saat ada salah satu nakes yang akhirnya sempat waktu itu mendapat kekerasan dari salah satu keluarga pasien karena ia memaksa untuk mendapatkan tabung oksigen saat itu. Sebegitu sulitnya kah mendapatkan tabung oksigen di Provinsi Lampung saat ini? Iya. Kembali seperti ke prinsip ekonomi ya, di mana jika permintaan meningkat, sementara stok juga tidak dapat penambahan, maka menjadi barang yang langka. Nah, ini juga yang terjadi di tabung oksigen dan oksigennya itu sendiri ya. Di daerah Jawa, kebutuhannya sebelum di Lampung mengalami kekurangan, di daerah Jawa mengambil dari Lampung. Ya. Akhirnya ternyata di Lampung juga mengalami kenaikan pasien COVID-19 yang cukup signifikan yang memang juga memerlukan tabung oksigen ini, oksigen sendiri. Akhirnya memang terjadilah kelangkaan, menjadi barang yang langka. Ditambah lagi dengan melihat kondisi ini, ada oknum-oknum yang justru mengambil kesempatan dengan melakukan penimbunan. Tujuannya untuk keuntungan ya. Betul. Barang langka, ada yang membutuhkan, naik 2 kali lipat bahkan 10 kali lipat pun mau dibeli. Nah inilah yang harusnya tidak boleh terjadi dalam kondisi pandemi saat ini karena ini menyangkut nyawa seseorang. Benar sekali, karena kan kita juga bicara tentang oksigen, orang yang tentunya juga ingin bertahan hidup yang memerlukannya adalah nafas dengan adanya bantuan apabila sulit untuk menggunakan nafas sendiri begitu kan ya. Nah, seperti apa selanjutnya untuk langkah dari pemerintah sendiri Mbak? Tapi sabar, kita akan lanjutkan sesaat lagi dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.